seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Dan seperti biasa, beragam menu kuliner pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya tentunya Cahyani Dean. Nah pemirsa, menu rekomendasi yang akan saya hadirkan untuk Anda ini ada aneka menu ayam. Yang pertama ini ayam dengan bumbu rempah-rempah yang sangat kuat, yaitu ayam goreng bumbu lengkuas Mang Ewok. Anda bisa menyantap hidangan masakan ini jika Anda berkunjung ke kota Serang, Banten. Inilah ayam goreng Mang Ewok di Pasar Lama, Kota Serang, Banten. Ayam goreng ini banyak diburu warga walau hanya dijual di gerobak sederhana. Alasannya karena ayam goreng Mang Ewok gurih dan renyah, apalagi harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk ayam goreng kampung dijual Rp17.000, sementara ayam goreng negeri dijual Rp15.000. Jadi tak salah jika para pelanggannya nyari setiap hari datang. Seperti Nisa, menurutnya bumbu lengkuas ayam goreng Mang Ewok sangat terasa. Udah biasa kesini tiap hari malah. Karena apa, Bu? Enak. Berapa harganya? Harganya 16.000 satu potong. Untuk ayam kampung ini kan ayam kampung ada ayam penjantan. Tiap hari kesini beli. Buat apa? Untuk rasanya pokoknya enak aja gitu. Harganya? Harganya tergantung. Rasanya? Rasanya enak. Bedanya dengan ayam lain apa? Yang lain tuh kadang nggak ada rasanya, yang beli hambar. Kalau itu tuh enak banget tuh. Ayam goreng Mang Ewok sudah hadir selama 20 tahun. Menurut sang pemilik Oman Supriyadi, ayam goreng miliknya terasa gurih dan renyah karena ia menggunakan lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, serta santan. Sementara itu, dalam sehari Oman mampu meraup pendapatan 3 hingga 4 juta rupiah. Nggak biasa aja alami. Apa aja, Bu? Jahe, kunyit, lengkuas, Tambah apa lagi, Pak? paling bawang putih, bawang merah, pakai santan. Ini di sini apa ada buka cabang lain, Pak? Nggak cuma di sini. Dulu ada di sana, cuma udah tutup. Ini ayamnya namanya ayam apa? lengkuas. Lengkuas? Ayam goreng lengkuas. Bedanya rasanya apa dengan ayam yang lain, Pak? Ya, gurihnya gurih kayak pakai bumbu lengkuasnya itu. Selain melayani pembelian ayam goreng per potong, ayam goreng Mang Ewok juga bisa dibeli per ekor dengan harga Rp100.000. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Selanjutnya pemirsa yang kedua, ini ada rekomendasi ayam geprek crispy bakar sambal ngebul. Nah sesuai dengan namanya, sambal ngebul tentu Anda menikmati ayam ini dengan sensasi pedas yang tentunya menjadi favorit para pengunjung di tempat makan ini. Anda yang suka pedas mungkin bisa mencoba kuliner yang satu ini.
ada kuliner ayam geprek crispy bakar dengan sambal ngebul atau sambal panas. Bertempat di Depot DNV Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, Anda bisa menikmati sensasi pedas dari ayam geprek crispy bakar sambal ngebul. Seperti memasak ayam geprek crispy pada umumnya, daging ayam segar terlebih dahulu digoreng menggunakan tepung hingga benar-benar kering. Baru setelah itu, ayam crispy dibakar dengan ditaburi saus dari racikan Depot DNV. Setelah benar-benar matang, baru kemudian membuat sambal ngebul, yaitu sambal panas yang disiram minyak goreng bercampur aneka bumbu lain. Rempahnya pas, sambalnya juga rasanya kuat dan pedasnya. Rasanya enak banget, kita pedas ini cocok sih. Recommended berarti ya untuk kita pedas ya. Meski sedang pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi pengunjung yang mencari menu kuliner ini. Saat ada larangan makan di tempat, Depot DNV ini selalu banjir pembelian secara online maupun pesan bawa pulang atau take away. Ini kepikiran karena pengasih kelebat ya itu ada unik makanan geprek sudah digoreng crispy tapi kok kemudian dibakar. Akhirnya saya coba sendiri dulu di rumah dengan yang ada ya bumbu yang ada, saya coba saya ramu sendiri, saya tambah sedikit sendiri, sausnya saya cari sendiri. Kemudian saya coba ternyata kok anak saya suka. Nah dari situ saya cobakan ke suami, teman-teman kok semuanya pada suka juga. Akhirnya kenapa tidak? Karena di sini belum ada. Itu yang saya ambil. Makanya kita cari peluang-peluang yang sekiranya belum ada dan lain daripada yang lain. Tidak hanya ayam geprek crispy bakar, di Depot ini juga menyediakan menu lain diantaranya babat dan paru gongso, ayam geprek moza keju, dan menu lainnya. Penasaran dengan sensasi pedas ayam geprek crispy sambal ngebul? Mungkin Anda bisa datang langsung ke Depot di Jalan Pahlawan, Kota Probolinggo. Farid Falevi, JTV Probolinggo, Jawa Timur. Tadi sudah ada ayam goreng, lalu ayam geprek crispy bakar. Kali ini saya hadirkan untuk Anda ayam bakar guling nih pemirsa. Nah, kelezatan dari ayam bakar guling ini perpaduan banyak bumbu rempah-rempah juga dan ini menjadi daya tarik yang khas bagi pengunjung yang datang ke sana. Siapa yang tidak tergiur dengan kuliner yang satu ini? Ya, ini adalah ayam bakar guling. Kuliner yang satu ini sekarang menjadi incaran pecinta hot chicken di kota Manado. Diberi nama ayam guling, kuliner ini dipanggang serupa dengan kambing guling dan membutuhkan waktu panggang selama 1 jam. Ayam daging utuh dicampur dengan bumbu khas Nusantara yang direndam hingga 8 jam sebagai olesan daging yang menambah cita rasa makanan yang satu ini. Lapak ayam guling dibuka pada pukul 11 pagi hingga 8 malam yang berlokasi di Jalan Sugiono, Kecamatan Wenang. Untuk harga dibanderol dengan 70.000 per ekor. Usaha yang baru dibuka 3 bulan ini pun berhasil menjual ayam guling mencapai 50 hingga 80 ekor per harinya. Kalau di sini terang buka mulai dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kalau pendapatan hari ini, kalau pendapatan dia rata-rata 50 sampai 80 ekor per hari. Harapan ke depan untuk usaha ini insya Allah akan bertambah outlet ya. Walau di masa pandemi tak mengurung niat usaha Pak Zubair, dia juga bisa berhasil membuka cabang ayam guling di Kecamatan Malalayang dan merekrut karyawan. Pembeli yang datang juga banyak yang menjadi langganan karena ayam guling ini memiliki cita rasa yang lezat. Ya enak, lezat. Oh iya. Saya sering beli di sini. Oh, udah sering beli di sini. Gimana, tertarik mencobanya? Ayam guling ini bisa menjadi pilihan Anda untuk dinikmati bersama keluarga. Wawan Muhammad melaporkan untuk Kawanua TV.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Buzz, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture significantly reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Selamat. Jelas, paketan entek. Tak kei. Nyo. Ya besiron. Paketanmu gak tau entek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuistul jaena. Nandi di ngomong. Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Iya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul jaena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya iki. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran gareh. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism. Data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetap menang acara gak cuma cangkuran gareh cerdas berkualitas yo. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, kenaikan harga BBM menjadi inspirasi tersendiri bagi dunia kuliner di Surabaya. Ada kepiting saus BBM, tapi tunggu dulu, ini bukan bahan bakar minyak, melainkan BBM ini buah bit manis. Ya, kepiting dengan saus buah bit manis ini menjadi referensi kuliner yang berbeda dari lainnya karena dipadukan dengan beragam rempah-rempah dan juga daun kemangi. Pecinta kuliner seafood punya pilihan baru. Ini dia kepiting saus BBM atau saus buah bit manis yang menjadi menu baru di sebuah rumah makan di Jalan Bumi Indah 2, Surabaya. Saus kaya rempah terlihat lumer membasahi kepiting bakau yang dimasak dengan cara direbus dan ditumis.
Wanginya bumbu rempah ditambah wanginya daun kemangi membuat kuliner kepiting saus BBM ini menjadi tambah nikmat. Rasa manis, pedas, dan gurih yang bisa dirasakan para penikmatnya. Rasanya gimana kepiting ini, Bu? Enak, rasanya tuh pedas, manis, terus habis itu ada asinnya tuh klop banget gitu. Jadi lengkap rasanya. Terus ini juga tadi mengandung saus itu. Jadi dia tuh biasanya kalau kita makan kepiting itu kan takut akan kolesterol, tapi ini aman untuk kolesterol begitu. Pokoknya enak lah, pas untuk bumbunya semuanya. Terus untuk rempahnya gimana? Terasa? Untuk rempahnya terasa banget, apalagi rasa kemanginya. Bahan untuk memasak kuliner kepiting saus buah bit manis ini antara lain, siapkan buah bit, bawang merah, bawang putih, kayu manis, saus tomat, saus sambal, cengkeh, merica bubuk, dan saus tiram, kemangi, serta kepiting. Kepiting saus BBM ini cukup banyak penikmatnya. Dalam sehari menu ini bisa terjual hingga 20 porsi. Saya namakan kepiting BBM. Apa itu Mas kepiting BBM? Kepiting buah bit manis. Kenapa Mas menggunakan buah bit? Karena inovasi aja, teman dulu kan ada ini untuk buat itu atau kita coba buat olahan khas untuk makanan seafood. Terus itu untuk kesehatan tubuhnya apa nih? Untuk kesehatan tubuh sebagai peredam kolesterol gitu ada. Satu porsi kuliner kepiting saus BBM dijual dalam hitungan per ons. Satu onsnya disajikan dengan harga Rp40.000 yang bisa dinikmati untuk 4 hingga 5 orang. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Tadi sudah ada kepiting BBM, kali ini ada kepiting keroyokan pemirsa. Kepiting keroyokan ini kenapa dinamakan keroyokan? Karena disantapnya ini secara bersama-sama atau kita mengenalnya dengan keroyokan. Nah, untuk itu kami hadirkan langsung saja liputannya untuk Anda berikut ini. Ingin menikmati kuliner khas pesisir utara Tuban dengan pemandangan pantai kelapa nan eksotis? Anda bisa datang ke Seafood Pantai Kelapa di Desa Panturan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sesuai namanya, kepiting keroyokan berbahan baku utama kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar. Hewan laut bercangkang keras ini dimasak bersama berbagai jenis seafood lain seperti kerang, udang, serta cumi-cumi. Seluruhnya disajikan bersamaan dalam satu wadah piring besar. Kuliner kepiting keroyokan yang menjadi menu andalan Seafood Pantai Kelapa kini menjadi buruan banyak orang. Makanan dengan porsi besar ini dapat dinikmati 5 orang sekaligus. Para pelanggan biasanya menikmati kepiting keroyokan ramai-ramai bersama keluarga, teman, atau kerabat. Sambil makan, mereka juga dapat menikmati indahnya panorama matahari tenggelam di perairan utara. Mbak, ini makan menu apa ini? Ini ada kepiting keroyokan, bukan hanya kepiting aja sih, ini ada kerang bambu juga, ada cuminya juga, banyak, enak sekali, pedas juga. Untuk menikmati ini sih murah ya, harganya cuma 159, ada udangnya juga tuh, kepitingnya. Bisa dinikmati berapa orang satu menu ini? 5 orang. Ya. Ini makan rame-rame sama temen gitu berarti ya? Iya, cocok sih buat rame-rame. Soalnya ini juga segini buat 5 orang. Bahan baku kepiting keroyokan dijamin masih segar. Bahkan proses pengolahan bahan hingga memasak dilakukan setelah pesanan masuk. Terdapat 5 jenis masakan atau bumbu yang dapat dipilih sesuai selera pembeli, baik pedas maupun tidak pedas. Tak hanya pecinta kuliner lokal Tuban, penikmat kepiting keroyokan juga datang dari berbagai kota sekitar, di antaranya Surabaya, Lamongan, dan Bojonegoro.
Menu andalan kami itu ada kepiting keroyokan. Jadi kepiting keroyokan itu terdiri dari berbagai macam seafood. Di antaranya ada aneka kerang. Di situ ada kerang batik, ada kerang hijau, ada kerang tahu, ada juga kepiting dan udang. Itu biasanya dimasak apa ini? Untuk bumbunya sendiri kita ada 2 pilihan macam rasa. Ada pedas dan ada yang tidak pedas. Kalau untuk yang rasa pedas sendiri itu ada cili super pedas. Lalu untuk yang tidak pedas itu kita ada menu asam manis, di bumbu asam manis juga. Itu harganya berapa, Mbak? Untuk harga dari kepiting keroyokan 159.000. Dari satu porsi kepiting keroyokan itu bisa untuk 3-5 porsi. Bagaimana? Penasaran ingin mencoba kepiting keroyokan? Menu kuliner ini dapat ditemukan di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Untuk menyantap satu porsi kepiting keroyokan, Anda hanya cukup membayar Rp159.000 saja. Husni Mubarak, JTV Tuban. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus Merdeka Paten. Iya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ya. Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Kali ini saya akan merekomendasikan Anda menu aneka sate pemirsa. Yang pertama nih, jika Anda berkunjung ke Pantai Jolo Sutro di Blitar Selatan, Anda mungkin bisa mencicipi kuliner unik satu ini, yaitu sate gurita. Kira-kira seperti apa bentuk dari sate gurita? Langsung saja yuk kita lihat liputannya berikut ini. Bagi para wisatawan yang suka bermain di pantai dan sekaligus penikmat kuliner, tempat ini menjadi rekomendasi terbaik. Berada di Pantai Jolo Sutro, Blitar Selatan, terdapat kuliner seafood yang unik dengan sate guritanya yang lezat dan sungguh mantap di lidah. Sate yang lezat ini, cara memasaknya dengan mengukus bersama dengan bumbu lainnya agar daging gurita menjadi empuk. Selain itu, sate gurita dibakar di atas bara api seperti pada umumnya membuat sate. Salah satu pengunjung mengaku baru pertama kali merasakan sate gurita. Jika biasanya gurita memiliki tekstur yang ulet, namun beda dengan sate gurita ini yang empuk saat dikunyah. Rasanya sate gurita itu seperti apa? Gurita itu. Rasanya seperti apa? Beda sama sate-sate yang lainnya. Yang membedakan apa? Tekstur. Kalau rasanya gimana? Lebih enakan ini kayaknya. Dibanding? Daripada daging kayak kambing, sapi kayak gitu. Sementara Hani penjual sate gurita mengatakan sate ini hanya bisa ditemui di Pantai Jolo Sutro. Setiap harinya Hani mampu menjual 20 porsi sate gurita yang satu porsinya seharga Rp25.000. Harganya berapa sih Mas? Kalau 10 tusuknya 25.000. Untuk mendapatkan sate gurita ini susah nggak sih Mas? Apanya? Mendapatkan gurita ini susah nggak? Kalau lagi musim nggak? Gampang carinya. Gurita yang akan diolah menjadi sate ini diperoleh dari melaut para nelayan di Pantai Jolo Sutro. Setiap harinya penjual sate gurita kurang lebih menyiapkan 10 kg gurita untuk dibuat sate guna memenuhi rasa penasaran para wisatawan yang datang. Muhammad Imron Danu, JTV. Selain sate gurita, ada lagi menu kuliner unik pemirsa, yaitu sate gelembo. Pasti Anda juga baru mendengar nama sate gelembo. Ya, saya juga nih pemirsa. Ya, sate gelembo ini ternyata adalah sate daging sapi yang dibakar dengan bumbu tongseng. Dan disajikan ini dengan campuran sayuran segar dan juga nasi pecel. Yuk kita lihat bersama yuk bentuk dari sate gelembo berikut ini. Sate gelembo menjadi kuliner baru di Jombang, Jawa Timur. Anda bisa berkunjung ke depot di Jalan Anggrek Desa Candi Mulyo, Jombang Kota. Sate gelembo berbeda dengan jenis sate pada umumnya. Sate gelembo diberi bumbu lebih dahulu sebelum dibakar. Bumbunya merupakan paduan rempah-rempah dan kacang tanah, menyerupai bumbu tongseng. Saat dibakar, aroma asap memunculkan cita rasa yang khas. Pembakaran sate cukup lama hingga rasa bumbu merasuk ke serat-serat daging. Penyajian sate gelembo dipadukan dengan nasi pecel yang juga memiliki rasa khas dengan sayuran dan sambal kacang tanah. Setiap porsi nasi pecel dipadukan dengan 5 tusuk sate gelembo. Rasa pedas, gurih, serta segarnya sayuran menjadi kelezatan tersendiri. Para pembeli bisa menikmati sayuran segar bersama menu sate memiliki cita rasa khusus. Enak, mantap, manis, terus bumbu-bumbunya terasa manis, pedasnya juga. Pokoknya enak lah. Sering Pak sini Pak? Nah, seminggu 3 kali, 4 kali. Dibandingkan dengan sate yang lain, apa yang membuat Bapak lebih suka sate ini? Satunya terasa gurih, manis, terus pedas. Sama terasa beda. Pokoknya mantap, manis. Sate gelembo menjadi menu favorit, harganya terjangkau karena hanya Rp25.000 per porsi. Pecel bisa sayur bening, dia bisa dipadu dengan bumbu pecel dan sayur bening. Apa yang membuat berbeda dengan sate lainnya? Lebih khas rasanya dan lebih gurih dibanding dengan sate-sate yang karena kami sajikan dengan bumbu yang khas kami buat sehingga cocok di lidah masyarakat Jombang.
kuliner sate Glembo bisa menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati kuliner berbeda di kota santri. Saiful Mualimin, JTV, Jombang, Jawa Timur. Ya pemirsa, masih tentang seputar aneka kuliner sate. Kali ini saya merekomendasikan Anda sate Tugu Penceng. Dan sate ini termasuk legendaris. Dan untuk harganya tenang saja karena ini sangat terjangkau, hanya Rp12.000 saja untuk satu porsi sate Tugu Penceng. Warung sate legendaris yang ada di pertigaan Tugu Penceng, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Jombang ini tidak pernah sepi pembeli. Warung sate ini telah berdiri puluhan tahun hingga generasi kedua. Selain rasa yang pas di lidah, harga yang dipatok juga sangat terjangkau, yakni Rp12.000 per porsinya. Dengan harga tersebut, para penikmat sate ini sudah bisa mendapatkan menu sate daging lengkap dengan kuah gulai dan 5 tusuk sate. Lukman, salah satu pelanggan, mengaku merasa cocok dengan masakan dan harganya. Dirinya sudah 2 tahun ini menjadi pelanggan setia warung sate ini. Sudah mas, sudah 2 tahunan. Apa istimewanya sate sini? Sini tuh porsi pas di perut, di kantong juga pas. Berapa per porsi ini? Sekarang 12.000, kalau dulu 10.000 mas. Tergolong murah atau mahal? Kalau untuk karyawan seperti kami ya murah mas. Untuk rasa? Rasanya pas juga, enak. Dari dulu itu tetap sama, nggak ada yang berubah. Hainun Yania, pemilik warung sate, mengaku setiap harinya bisa menghabiskan daging hingga 80 kg. Untuk menyiasati harga yang terjangkau, satu porsi sate dicampur daging dengan hati sapi dan lemak daging sapi. Sate ini legendaris mas, mulai ibu saya, terus ibu saya diterusin sama saya. Kenapa sih? Rasanya enak, gimana gitu mas. Kalau yang membuat berbeda dengan sate lainnya apa tuh di sini? Bumbunya kayaknya ini mas ya, beda rasanya. Dari harga bu? Dari harga dulu 10.000, sekarang jadi 12.000, soalnya semua naik. Warung sate daging sapi ini berada di Jalan Kabupaten Jombang yang menghubungkan Cukir Mojowarno, menjadi akses warung ini mudah dijangkau. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya.
Tonton terus Merdeka Paten, PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Buzz, Capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture effectively reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Lahan terbengkalai seluas 400 meter persegi di kawasan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur disulap menjadi kebun buah anggur. Di tempat ini terdapat 90 jenis buah anggur dari berbagai negara ditanam di kebun Imut Sinakal. Berawal dari lahan kecil yang terbengkalai, Yatno bersama kawan-kawan petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, menyulapnya menjadi kebun anggur. Kebun kecil seluas 400 meter persegi ini diberi nama Kebun Imut Sinakal, yang berarti niat, sigap, dan berakal. Sebelum menjadi kebun anggur, awalnya lahan ini digunakan untuk menanam sayur mayur. Namun seiring berjalannya waktu, Yatno menggantinya dengan menanam buah anggur. Saat ini ada sekitar 90 jenis anggur yang ditanam dari berbagai negara, mulai dari Coachella, Laura, Angelica, Etalon, Lucia, Carnival, hingga Jupiter. Anggur itu di Jakarta, khususnya di Jakarta maupun di Indonesia masih minim pengetahuan masyarakat tentang anggur. Mereka tahu buah anggur, tapi mereka tidak tahu pohon anggur dan jenisnya asalnya dari mana. Di sini lebih mendorong orang untuk tertarik menanam ya. Di sini kami menyediakan bibit-bibit anggur berbagai macam jenis, yang artinya mereka beli bibit di sini, kita lakukan edukasi pembinaan sampai mampu merawat hingga berbuah. Biasanya buah anggur akan panen setiap 3 bulan sekali, tergantung dari jenisnya. Hasil panen anggur tidak untuk diperjualbelikan, namun diperuntukkan bagi pengunjung yang hadir ataupun dikonsumsi oleh warga sekitar. Berbeda dengan buahnya, bibit buah anggur justru diperjualbelikan bagi mereka yang ingin bercocok tanam. Rentang harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp125.000 hingga Rp2,5 juta. Kehadiran kebun anggur ini dapat menjadi inspirasi dan bukti bahwa budidaya buah anggur dapat dilakukan di tengah padatnya ibu kota Jakarta. Nurul Khotimah, Bintang Nuari, Jawa Post TV. Dari Kebun Imut Sinakal, kita ke kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sana masyarakatnya terus melestarikan buah anggur yang menjadi ikon dari kota Probolinggo. Nah, anggur ini bernama Prabu Bestari. Inilah kebun anggur yang sengaja ditanam Probi Fadli Rohman, 40 tahun, warga Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur di halaman keluarga besarnya. Halaman seluas 20 x 12 meter yang awalnya hanya berupa tanah lapang,
disulap menjadi kebun anggur yang rindang. Selain bisa untuk berteduh, hasil buah anggurnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Robi dan keluarganya sengaja terus melestarikan anggur karena merupakan salah satu ikon kota Probolinggo, yakni kota Bayu Angga. Bayu berarti angin, anggur dan mangga. Ada beberapa jenis anggur yang ditanam mulai dari anggur La Valley, Autumn Royal, Jupiter, Alfonso, Caroline, hingga anggur kota Probolinggo yang diberi nama anggur Prabu Bestari. Bapak dua anak ini menanam anggur sejak tahun 2019 lalu dan saat ini sudah menikmati hasilnya. Untuk anggur Prabu Bestari per kilogramnya dihargai Rp25.000 dengan memetik langsung dari tangkainya. Cara merawatnya pun cukup sederhana, yakni dengan ketelatenan mulai dari memangkas daun kering hingga memotong buah yang terlalu lebat agar tidak busuk. Dalam setahun, anggur ini bisa dipanen hingga 2 kali. Dan yang paling bagus, anggur berbuah pada saat di musim kemarau. Jika terkena hujan, anggur ini mudah busuk. Terima kasih sebelumnya. Di sini jenis-jenis anggur di sini paling banyak jenis Prabu Bestari, Prabu Bestari, dan juga kita ngisi jenis-jenis lain kayak Jupiter, Alfonso, terus Caroline, dan juga banyak lagi. Tapi saya di sini mau memperbanyak jenis Prabu Bestari, Mas. Kenapa itu? Karena di sini Prabu Bestari adalah salah satu ikonnya kota Probolinggo ya, salah satu jenis anggur yang dirilis oleh kota Probolinggo. Mungkin kelebihannya anggur Prabu Bestari, Mas, seperti apa? Kalau anggur Prabu Bestari ini tidak kalah dengan jenis-jenis impor yang lain ya. Dari berinya juga besar, juga dompolannya juga besar, warnanya juga menarik, agak lonjong. Jadi kalau kita dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak kalah dengan anggur-anggur impor yang lainnya gitu. Jadi Prabu Bestari. Untuk perawatan sendiri gimana, Mas? Kalau perawatan di sini saya kira tidak ada kesulitan ya. Untuk merawat anggur tergantung kita aja yang telaten, semangat aja untuk merawatnya. Kalau dibiarkan ya lama-lama tidak mau berbuah gitu. Tergantung kita telatennya aja gitu. Untuk rasa, anggur ini tidak kalah dengan anggur impor. Selain legit, kadar airnya juga sangat tinggi hingga membuat penikmatnya ketagihan. Nah, ini tadi yang hitam, ini yang manis ya. Terus yang ini kan ada jenis Prabu Bestari ini. Buahnya besar juga sangat manis gitu. Ya, ini Nggak kalah dengan dengan anggur impor ya? iya nggak kalah manis semuanya, manis sekali. Harapannya sebagai masyarakat, ini kan ikon kota ya, salah satu ikon kota selain mangga. Mungkin seperti apa Bu? Inginnya setiap rumah ada anggur? Kan ini kan kota Probolinggo kan kota anggur dan mangga. Nah kalau bisa ya setiap warga itu menanam anggur. Nah, terutama ini anggur Prabu Bestari ya, ikonnya kota Probolinggo. Penasaran dengan sensasi rasa anggur Prabu Bestari? Tidak ada salahnya Anda datang ke kota Probolinggo membeli dengan memetik langsung dari tangkainya. Farid Pahlevi, JTV Probolinggo. Setelah tadi ada budidaya anggur, kami akan hadirkan juga budidaya jeruk dekopon asli Jepang, pemirsa. Ternyata masyarakat di Magetan, Jawa Timur ini terus melestarikan dan membudidayakan jeruk dekopon karena sangat menjanjikan. Bahkan omset puluhan juta rupiah mereka dapatkan setiap bulannya. Selain jeruk pamelo yang menjadi ciri khas Kabupaten Magetan, sejumlah warga Magetan, Jawa Timur juga mengembangkan jeruk dekopon. Seperti yang ada di lingkungan Kelurahan Duet, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Tani ramai memanen jeruk asli Jepang tersebut. Budidaya jeruk dekopon terbilang cukup menjanjikan. Di tengah pandemi COVID-19, permintaan akan jeruk yang dikenal kaya akan vitamin C terus meningkat. Dari setiap 100 pohon jeruk dekopon, petani mampu memanen antara 150 hingga 200 kg jeruk per minggu, atau 7 hingga 8 kuintal setiap bulan. Setiap kilogram jeruk dekopon dijual seharga Rp50.000 di tingkat eceran. Per bulan, petani mampu meraup omset 35 juta hingga 40 juta rupiah dari panen jeruk yang tidak mengenal musim tersebut.
Ahmad Baikuni, penggagas penanaman budidaya jeruk dekopon, mengatakan saat ini sudah tertanam 5.000 lebih pohon jeruk dekopon yang tersebar di Kabupaten Magetan dengan usia tanaman hampir 3 tahun. Pangsa pasarnya ini masih keluar kota. Kemarin sempat ke Carrefour, ke Jakarta, ke Pasuruan. Masih di luar kota karena dampak corona. Belum untuk wisata lokal kan belum dibuka. Para penggagas juga berencana menjadikan jeruk dekopon sebagai destinasi wisata petik yang menarik, layaknya stroberi yang sudah ada di Magetan. M. Ramzi, JTV Magetan, Jawa Timur. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus Pancing Apotek. Iya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Selamat. Jelas, paketan ente. Tak kei. Nyo. Ya apa sih, Ron? Paketanmu gak tau tek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul jaena. Nandi di nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Iya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul jaena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya iki. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Popularity aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ya. Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya pemirsa, kali ini saya akan merekomendasikan Anda menu yang berbeda dari menu sebelumnya tadi. Kali ini saya akan merekomendasikan menu kuliner ekstrim yang ada di Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten. Di tempat ini ada olahan daging ular dan juga daging biawak. Ternyata kuliner ini dipercaya mampu mengobati beragam penyakit kulit dan juga menambah stamina Anda. Bahkan para pelanggannya juga datang dari luar Kota Tangerang. Kawasan pecinan di Kota Tangerang, Banten atau biasa dikenal Pasar Lama Tangerang menjadi magnet tersendiri bagi penikmat kuliner karena menyajikan makanan kekinian hingga ekstrim. Salah satunya tenda milik Kang Aat yang menyediakan olahan daging ular dan biawak. Setiap malam selalu ramai dikunjungi para penikmatnya. Warung tenda kaki lima yang berdiri sejak 2001 ini menyediakan menu sate biawak, ular kobra, sanca, abon ular, salep ular, darah, dan empedu ular. Kesemuanya dipercaya mampu mengobati beragam penyakit kulit ataupun meningkatkan stamina. Untuk daging ular kobra disajikan secara fresh. Saat pembeli memesan, penjual langsung mengambil ular hidup-hidup dari dalam sangkar, kemudian diolah sesuai pesanan. Sementara bumbu dapur yang dipakai untuk olahan daging ular dan biawak tidak banyak berbeda, yaitu bumbu kacang ditambahkan jeruk nipis. Pilihan kuliner ekstrim jadi pilihan bisnis yang jarang dilirik orang lain, namun banyak dicari karena bisa mengobati berbagai penyakit. Kalau tekstur ini jadi itu tergantung olahnya. Kita kalau bisa ngolah dagingnya itu istilahnya kalau mau di sate di apa empuk lah, enak gitu biasa. Cuman agak kenyal-kenyal kalau kobra gitu. Jadi kita kalau sebelum dibakar, biasanya kalau sate-sate ular gitu biawak sebelum dibakar kita dicelupin air nanas dulu. Jadi biar agak bisa empuk, abang ngilangin amis gitu. Selama pandemi COVID-19, usaha kuliner ekstrim ikut terdampak. Biasanya setiap hari mampu menjual 30 ekor ular atau 1.000 tusuk dalam semalam. Namun saat ini hanya mampu menjual sekitar 15-an ekor ular. Sop dan sate daging ular paling banyak dipesan pembeli. Terasa lembut, renyah, dan tekstur sedikit berserat. Tadi yang dimakan daging apa? Daging ular sama biawak. Daging ular dan biawak. Iya. Udah berapa kali kesini? Baru pertama kali nih. Iya, terus tadi lagi muter-muter kan. Terus ngelihat ada sate ular, terus kayak pengen coba aja yang anti mainstream gitu. Tapi tahu tempat ini? Nggak tahu, lagi jalan aja. Kalau amis sih enggak, cuman kalau pas makannya itu kayak sambil ngebayangin ularnya itu loh. Jadi gimana gitu kan. Bagi Anda yang tertarik mencoba kuliner ikonik di Pasar Lama Tangerang ini, silakan mampir ke warung tenda Dua Kobra di wilayah Tangerang, Banten. Warung ini buka setiap hari, mulai petang hingga malam hari, dan harga yang ditawarkan juga relatif bersahabat. Hakim Najili, JPM TV, Tangerang, Banten. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, tenang saja, saya masih mempunyai pilihan lain. Selain olahan daging ular dan biawak tadi, ini ada kuliner rica-rica ulat sagu. Ternyata kuliner ini menjadi menu favorit di wisata kebun sagu yang ada di Kabupaten Tuban. Bahkan kuliner ini juga menjadi banyak buruan warga. Bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, maka belum lengkap pengalaman sebelum mencicipi rica-rica ulat sagu khas wisata Pelang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Wisata ini berada di Desa Tahulu, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Musim tebang pohon sagu menjadi berkat tersendiri bagi warga desa. 2 pekan berselang mereka dapat berburu gendon atau ulat sagu yang hidup dalam batang-batang yang mengalami pembusukan. Perburuan ulat sagu berbekal senjata tajam dan ember plastik. Senjata tajam digunakan untuk membelah batang sagu yang menjadi tempat hidup ulat, sementara ember plastik sebagai wadah ulat hasil buruan. Mengolah ulat sagu tidak sulit. Pertama, isi perut ulat dibersihkan lalu cuci hingga bersih. Selanjutnya, larva kumbang pengerek ini dimasak rica-rica. Menu ini dapat ditemukan di warung-warung kawasan wisata Kebun Sagu Pelang. Rica-rica ulat sagu ini dapat dinikmati dengan nasi putih maupun nasi jagung. Rasanya cukup gurih dan memiliki tekstur kenyal sehingga memiliki banyak penggemar. Makan gendon sagu, kalau bahasa Indonesianya ulat sagu, Pak. Terus rasanya gimana ini? Rasanya gurih. Ada khasnya kental gitu, Pak. Ini dimasak apa, Mas, biasanya? Ini dimasak rica-rica. Enaknya dimakan sama nasi apa ini, Mas? Nasi jagung. Biasanya yang sering itu nasi jagung, rasanya lebih cocok. Untuk mencicipi 1 porsi rica-rica ulat sagu, Anda hanya perlu membayar Rp15.000. Namun minimnya ketersediaan bahan baku, maka calon pembeli harus pesan terlebih dahulu. Apa ini tadi? Ulat sagu. Berburunya di apa itu? Di pohon yang sudah mati. Dapat banyak nggak, Pak? Dapat 1 aqua. Dimasak apa terusan tadi? Di rica-rica. Peminatnya banyak itu, Pak? Banyak. Dijual berapa kayak gitu? 15.000. Tiap hari selalu ada? Selalu ada, tapi harus pesan dulu. Harus pesan ya. Hamparan pohon sagu banyak tumbuh subur sepanjang aliran sungai Desa Tahula, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Kawasan ini disulap menjadi tempat wisata. Pohon sagu juga ditebang untuk dijadikan tepung dan berbagai olahan makanan serta masakan. Salah satunya rica-rica ulat sagu. Diki Nurholif, Kusni Mubarok, CTV Tuban. Ya pemirsa, beragam menu kuliner sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami masih memiliki beragam menu kuliner lainnya. Namun kita ketemu lagi ya di jelajah kuliner selanjutnya. Saya Cahyani Dean undur diri dan sampai jumpa. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.